Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya muliakan Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah, yang saya banggakan, anak-anakku santri, santriyah yang berbahagia, hadirin, hadirat sekalian, wabil khusus para ustadz, ustazah, tuan guru yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Kembali kita melakukan tadabbur Quran. Hari ini melanjutkan surah Al-Maidah ayat 102 yang merupakan lanjutan dari ayat sebelumnya. Sebelumnya para ustadz kita sudah berbicara tentang hal-hal yang berkenaan dengan ayat-ayat Al-Maidah ini, wabil khusus sejak ayat 99 sampai hari ini ayat 102 yang boleh dikatakan asbabun nuzulnya sama, atau sejarah kelahirannya itu sama. Apa yang jadi tekanan sebelumnya adalah Allah menegaskan tentang kehalalan dan juga keharaman satu makanan atau minuman, seperti misalnya minuman khamar. Demikian juga permainan-permainan seperti maisir, judi. Jadi sudah disampaikan oleh para ustadz kita. Juga sebelumnya sudah disampaikan bahwa tentang larangan bertanya berkenaan dengan hal-hal yang remeh-temeh, istilahnya begitu. Hal-hal yang ringan dan tidak bermanfaat. Karena banyak sekali orang bertanya tentang agama itu hal-hal yang tidak memberikan manfaat, atau dengan kata lain kalau dijawab malah memberikan masalah baru gitu. Jadi sudahlah masalahnya ditanyakan tidak penting, nah dijawab memberikan problem baru dalam kehidupan. Misalnya Imam Bukhari pernah mengatakan dalam sebuah hadisnya, ada yang bertanya pada masa Rasulullah, siapa bapakku, siapa emakku katanya, atau ibuku. Ini pertanyaan di dalam majelis. Lalu oleh Rasulullah satu ketika pernah dijawab, dan pada hal yang lain atau pada kesempatan lain tidak dijawab pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini. Karena kalau Rasulullah jawab, misalnya katakan siapa bapakku, pada masa ini kan masih masa jahiliyah. Jadi orang tua masing-masing itu kadang-kadang tidak jelas, karena ikatan perkawinan juga belum jelas seperti itu. Karena Al-Quran masih turun, firman Allah masih turun, wahyu Allah masih turun. Maka itu status perkawinan kadang-kadang orang tua mereka tidak jelas, sehingga anak yang lahir pun tidak jelas. Nah bayangkan kalau Rasulullah katakan bapak engkau si fulan. Bapak si fulan itu yang disebut Rasulullah itu sekiranya dia sudah tidak ada, entah di mana orangnya gitu. Rasulullah tahu, karena Rasulullah diberikan hidayah tentang informasi apapun tentang kehidupan makhluk dan manusia ini. Nah seperti ini Allah ingatkan tidak perlu dijawab. Dan yang bertanya pun gak perlu bertanya yang remeh-temeh seperti itu, yang malah menimbulkan problem baru dengan pertanyaan itu. Dan banyak hal yang terjadi pada masa-masa Rasulullah dan pada masa-masa Rasul sebelumnya malah. Dalam ayat 101 Allah ingatkan, in tubdalakum tasukum. Kata Allah, pertanyaan itu dijawab dengan sebenarnya, dijelaskan oleh Rasulullah sebenarnya, maka apa yang terjadi? Tasukum, kata Allah, akan menyusahkan kamu, akan menjadi masalah baru bagi kamu, akan menjadi problem baru bagi kamu. Ya kalau tadi seperti ditanyakan, hadis yang diriwayatkan Bukhari tadi, siapakah bapakku, siapakah ibuku? Sementara waktu itu ayat masih turun.
Sementara hukum-hukum waktu itu belum tegak sepenuhnya. Nah inilah Rasulullah tidak mau menjawab seperti ini. Malah kadang-kadang kalau ketemu pertanyaan seperti ini, dia malah diam, tidak memberikan respon, tidak menjawab, tidak menjelaskan. Karena kalau dijawab, kata Allah, tasukum, akan menyusahkan kamu. Nah apa akibatnya kalau itu dijawab? Nah inilah dikatakan dalam ayat 102 ini yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qad sa'alaha qaumum min qablikum tumma asbahu biha kafirun. Kata Allah, sesungguhnya sebelum kamu telah ada segolongan manusia yang menanyakan hal-hal serupa kepada nabi mereka sebelumnya, pada nabi-nabi mereka. Nah, tapi juga berlaku pada Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah mereka bertanya, lalu dijawab oleh para nabi itu, lalu mereka menjadi orang yang kufur atau menjadi orang yang kafir. Hal demikian tidak perlu dijawab. Pertanyaan-pertanyaan yang remeh-temeh itu. Ayat ini adalah berkenaan dengan adab di dalam menuntut ilmu. Nah, adab dalam menuntut ilmu itu Al-Ghazali memberikan setidaknya ada 4 hal. Pertama, kita perlu ikhlas untuk menuntut ilmu itu. Yang kedua, dalam menuntut ilmu kita perlu sabar, kata Al-Ghazali. Yang ketiga adalah menuntut ilmu itu harus tekun, berkelanjutan. Jadi tidak cukup sekali kemudian ngilang gitu. Ikut ngaji sekali ngilang. Itu arti tidak berkelanjutan. Dia tidak akan bermukim di dada kita. Nah yang keempat, menuntut ilmu itu diamalkan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, anak-anakku yang berbahagia, Allah telah ingatkan, ini adalah adab dalam menuntut ilmu. Jadi ketika seorang guru, nah dalam hal ini Rasulullah, sedang menyampaikan wahyu Allah, pelajaran ilmu dari Allah, jangan dulu tergesa-gesa kita bertanya, membantah, apalagi kesannya menguji. Nah ini kan ada yang kadang-kadang bertanya itu tidak sesungguhnya ikhlas bertanya. Adigo kadang-kadang itu bertanya itu nguji. Mampu tak guru ini menjawab? Mampu tak ustadz ini menjawab? Jadi ditanya nian, seakan-akan santri murid merasa lebih tahu dari sang gurunya. Inilah yang diingatkan, jangan bertanya kalau hal-hal yang diberikan oleh Allah informasinya melalui wahyu itu, melalui Rasulullah, belum sampai kepadamu atau belum diturunkan, gak usah ditanya dulu. Nah, kalau nanti sudah lengkap semua, silakan tanya apapun. Nah seperti sekarang Al-Quran itu sudah lengkap, 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat. Tanya apa saja sekarang, boleh. Dengan catatan, ketika guru sedang menyampaikan, jangan dibantah dulu, jangan dipotong dulu. Biarkan sampaikan ilmu itu sampai habis, lalu kita bertanya apa yang tidak mengerti dari apa yang tadi dijelaskan oleh sang guru kepada kita. Itulah adab yang diajarkan Rasulullah kepada kita semua. Nah pada masa Rasulullah ini, ayat masih turun, firman Allah masih berjalan. Maka orang-orang ini bertanya hal-hal yang remeh-temeh, yang kadang-kadang tidak masuk akal, yang apabila dijelaskan oleh Rasulullah, mereka akan menimbulkan masalah baru. Apa contoh-contoh pertanyaan lain yang ditanyakan oleh sahabat pada masa-masa Nabi sebelumnya, misalnya tentang hidangan. Tentang hidangan yang namanya sekarang ini adalah Al-Maidah, itu hidangan. Sahabat Nabi Ayub bertanya, wahai Nabiullah, kalau benar memang agamamu ini, coba turunkan hidangan itu kepada kami, supaya kami lebih mantap keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Nabi Ayub berdoa
kepada Allah dan memenuhi permintaan dan juga pertanyaan daripada umatnya ini. Lalu Allah kabulkan permintaan Nabi Ayub, diberikan hidangan kepada mereka sesuai apa yang diminta. Tapi apa yang terjadi ketika permintaan mereka dipenuhi, ketika pertanyaan mereka dijawab? Mereka bukan malah bersyukur, tapi mereka menjadi orang-orang yang kufur, malah menjadi kafir. Maka itu dikatakan dalam ayat-ayat ini yang Allah ingatkan itu adalah asbahu biha kafirun. Jadi hal-hal serupa itu pernah ditanyakan, dan ketika dijawab, dipenuhi apa yang mereka tanyakan, apa yang mereka minta oleh nabi mereka, kemudian apa yang terjadi? Bukan mereka bersyukur, tapi mereka menjadi orang-orang yang kafir. Ini yang terjadi. Karena niat mereka, hati mereka sudah kotor. Di samping mereka tidak diberikan hidayah atau tidak mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang seperti ini hanya menguji sebenarnya. Kalau saya katakan tadi, murid yang seperti ini hanya menguji gurunya. Kalau mereka merasa bahwa gurunya menjelaskan tidak sesuai dengan harapan mereka, mereka lari, jadi ingkar dan kufur, menjadi orang yang fasik, malah berani melawan Rasulullah, melawan gurunya, melawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah orang-orang yang fasik. Jadi selain mereka ingkar, kafir, tapi juga menjadi orang yang fasik. Banyak lagi pertanyaan-pertanyaan lain. Pada masa Rasulullah pun dalam beberapa hadis ditanyakan, sudah diperintahkan agar melakukan korban. Nah, korban awal itu diberikan, misalnya dalam sebuah hadis itu, berkorbanlah kamu untuk satu kelompok seekor unta. Itu sudah jelas berarti untuk 7 orang. Tapi mereka masih bertanya, ya Rasulullah, untanya betina atau jantan? Ya Rasulullah, untanya tua atau muda? Jadi tua atau muda itu ditanyakan. Padahal untuk bisa 7 orang gak mungkin anak unta. Tidak mungkin juga unta yang sakit, yang sudah uzur yang dikorbankan. Secara akal sehat tentu dengan berkorban 7 orang untuk seekor unta, artinya tentu unta yang sehat, unta yang dewasa. Nah, maka itu dalam hal ini Rasulullah jelaskan, bukan unta tua, bukan juga unta yang anak-anak atau masih anak gitu, atau masih kanak. Jadi artinya apa? Untanya adalah dewasa dalam keadaan sehat yang bisa dijadikan satu kelompok untuk 7 orang. Nah, pertanyaan seperti ini sebenarnya tidak penting, tidak perlu. Dan di dalam Al-Quran pun ketika ayat-ayat ini lengkap, semua dijelaskan dengan tuntas. Tapi mereka ketika ayat ini sebagian baru turun, sudah ingin jawaban yang tuntas. Maka itu pada kesempatan ini ada yang kafir juga, yang tidak mau mengikuti perintah untuk berkorban, yang tidak mau mengikuti perintah untuk melakukan penyembelihan hewan korban. Jadi banyak hal-hal lain yang ditanyakan yang tidak masuk akal, kemudian tidak dijawab oleh Rasulullah. Demikian juga masalah haji, pernah ditanyakan, ya Rasulullah, dengan turunnya perintah haji, apakah kita setiap tahun wajib melaksanakan haji? Bayangkan pertanyaan seperti itu. Padahal dalam Al-Quran kalau sudah sampai lengkap ayatnya, itu sudah tidak masalah. Dijawab oleh Rasulullah dalam sebuah hadis, mengatakan secara singkat saja, tidak. Jadi haji itu tidaklah diwajibkan setiap tahun. Karena kalau jawab nanti lebih panjang, tentu akan menimbulkan masalah baru bagi masyarakat, umat, dan mereka belum tentu mau beriman. Boleh jadi dengan jawaban yang tidak puas, boleh jadi itu menguji, dan boleh jadi juga itu adalah alasan mereka untuk lari dari keimanan dan lari dari Islam. Banyak hal yang ditanyakan kepada Rasulullah, tapi Rasulullah tidak jawab. Diamnya Rasulullah itu adalah emas. Diamnya Rasulullah itu menunjukkan dia tidak berkenan dengan pertanyaan tersebut, dan itu perintah Allah. Karena Allah memerintah kepada Rasulullah, dan Rasulullah menjawab apapun, in huwa illa
wahyu yuha. Jadi tidaklah Rasulullah itu akan menjawab, memberikan penjelasan tentang apapun dengan hawa nafsunya, dengan keinginannya sendiri. Tapi apa yang dia jawab, apa yang dia jelaskan adalah wahyu yuha, wahyu yang diturunkan Allah kepada beliau, dan itulah yang dijawab, disampaikan kepada masyarakat, pada umat, atas problem-problem yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang didiamkan Rasulullah. Ada yang bertanya misalnya, mengapa kita kok puasanya bulan Ramadan? Kenapa tidak bulan Muharram? Tidak dijawab Rasulullah. Ada yang bertanya, mengapa sholat subuhnya 2 rakaat? Kenapa tidak 4 rakaat? Tidak juga dijawab. Itu sudah ketentuan yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu ayat Al-Quran itu ada juga namanya mutasabihat, yang tidak bisa dijelaskan, hal-hal yang masuk akal atau secara logika. Mutasabihat adalah bisa dijelaskan dan ditanggapi dengan keimanan. Kalau dijawab nanti pasti gak masuk akal dalam ayat-ayat itu. Jadi hal-hal seperti ini Rasulullah lebih mendiamkan. Demikian juga nabi-nabi yang sebelumnya. Kalau ketika ditanya oleh umatnya, nabi-nabi ini tidak menjawab, karena juga terkait dengan mutasabihat, hal-hal yang tidak bisa dicerna dengan logika, tetapi itu dicerna dengan keimanan. Maka itu komunikasi kalamullah, wahyu Allah ini tidak semuanya bisa diterima atau dicerna dengan akal sehat manusia. Tapi lebih dari itu, ia harus dicerna dengan hati yang bersih, qalbun salim, dan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita semuanya dirasionalisasikan, dimasuk akalkan, dilogikakan, nah pasti kecewa. Pasti ada ketidakpuasan, pasti ada keingkaran, dan pasti banyak nanti yang berkenaan dengan kekafiran. Maka itu Rasulullah katakan, hal-hal yang sudah jelas, yang sudah menjadi ketentuan, menjadi kewajiban Allah Subhanahu wa taala, tidak dijelaskan secara logika, secara akal sehat. Inilah makna tafsir maudhu'i yang kita kembangkan dari ayat ini, dari surah Al-Maidah ayat 102 pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah ridhoi kita, berkati kita, dan tetap dalam Al-Quranul Karim sampai hayat berpisah dari kehidupan kita semua. Demikianlah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.